Bocoran seru pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Exco PSSI buka suara. Kabar terbaru, Maarten Paes, kiper masa depan timnas Indonesia, jadi rebutan klub Serie A Empoli. Ketahui alasannya di sini. Rahasia dibalik pemilihan 24 pemain timnas wanita campur tangan PSSI terungkap. Ini yang harus kamu tahu. Pemain timnas Indonesia diburu 3 klub Eropa, klub milik Erick Thohir juga turut beraksi. Kejutan, Justin Hubner tinggalkan Cerezo Osaka, kembali ke Wolverhampton atau klub baru. Inovasi baru PSSI, sistem evaluasi wasit ala Liga Inggris siap diluncurkan. Apa dampaknya? Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bocoran seru pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Exco PSSI buka suara. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga baru-baru ini mengungkapkan informasi menarik mengenai rencana penambahan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang bersiap-siap untuk menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024 mendatang. Dalam persiapan ini, PSSI menambah jumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, menyatakan bahwa mereka masih terus bekerja keras untuk menambah pemain keturunan yang bersedia membela timnas Indonesia. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa tambahan pemain berkualitas akan sangat menguntungkan timnas Indonesia dalam menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa PSSI berkomitmen untuk mencari dan merekrut pemain keturunan baru yang dapat memperkuat tim nasional. Kami sangat ingin mendapatkan pemain baru, entah itu melalui naturalisasi atau pemain lokal, karena tambahan pemain baru adalah keuntungan besar bagi kita, kata Arya pada Selasa 9/7/2024 malam waktu Indonesia Barat. Proses untuk mendapatkan pemain baru ini cukup panjang dan kompleks, tetapi kami terus bekerja keras untuk itu. Arya juga meminta agar publik tetap percaya pada PSSI terkait proses penambahan pemain keturunan. Menurutnya, PSSI telah melakukan berbagai langkah untuk merekrut pemain keturunan, meskipun terkadang prosesnya tidak selalu mulus. Orang-orang mungkin bertanya bagaimana proses ini berjalan, tapi percayalah kepada kami, ujar Arya. Selama ini kami telah melakukan berbagai upaya. Bahkan Verdonk bisa direkrut dalam 1 hari. Namun, jika ada yang tidak bisa, itu berarti memang tidak bisa, bukan karena kami tidak berusaha. PSSI juga sedang berjuang untuk merekrut Maarten Paes agar bisa membela timnas Indonesia. Arya mengungkapkan bahwa ada masalah regulasi yang harus diselesaikan sebelum Paes dapat bergabung dengan tim nasional. Tidak mungkin Paes tidak punya masalah tertentu di negaranya yang membuat posisinya seperti sekarang. Kami terus berjuang baik di CAS maupun di FIFA untuk menyelesaikan proses ini, jelas Arya. Prosesnya sangat rumit, tetapi kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berusaha sampai batas waktu yang ada habis. Arya menambahkan bahwa PSSI berkomitmen untuk bergerak cepat dalam memproses pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Ia menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Ketua Umum saat ini, proses naturalisasi pemain keturunan berjalan sangat cepat. Bukan hanya pemain yang tinggal di sini, tetapi pemain keturunan yang prosesnya cukup panjang juga kami urus dengan cepat. Percayalah, kami sudah menghitung semua langkah-langkah yang diperlukan, kata Arya. Kami mengejar semua proses ini dengan sangat serius. PSSI meminta dukungan dan kepercayaan dari publik dalam menjalankan tugas mereka. Arya menegaskan bahwa mereka bekerja keras untuk memastikan timnas Indonesia mendapatkan pemain terbaik yang dapat membantu tim mencapai prestasi maksimal. Dengan demikian, publik diharapkan dapat mendukung dan mempercayai upaya PSSI dalam menambah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. PSSI berkomitmen untuk bekerja keras dan melakukan yang terbaik demi kemajuan sepak bola Indonesia.
Kabar terbaru, Maarten Paes, kiper masa depan timnas Indonesia, jadi rebutan klub Serie A Empoli. Ketahui alasannya di sini. Berita terbaru, Maarten Paes, calon kiper utama timnas Indonesia, tengah menjadi incaran utama klub Serie A Italia, Empoli. Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis terkenal Italia, Gianluca Di Marzio, melalui postingannya di media sosial. Empoli menjadikan Maarten Paes sebagai prioritas utama untuk posisi penjaga gawang mereka pada musim depan. Meski begitu, klub tersebut juga telah menyiapkan opsi alternatif jika upaya mereka untuk mendapatkan Paes tidak berhasil. Empoli menjatuhkan pilihan pertama untuk posisi penjaga gawang mereka kepada Maarten Paes, tulis Gianluca Di Marzio dalam unggahannya di Instagram pada Rabu. Gianluca Di Marzio melanjutkan, dia merupakan penjaga gawang berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Belanda yang saat ini bermain untuk FC Dallas di MLS. Selain Maarten Paes, Gianluca Di Marzio juga menyebutkan kandidat lain yang sedang dipertimbangkan oleh Empoli, yaitu Anthony Racciopi, kiper asal Swiss yang kini bermain untuk Young Boys. Racciopi seperti Paes juga lahir pada tahun 1998. Maarten Paes telah membela klub Amerika Serikat Dallas FC sejak tahun 2022. Di klub tersebut, dia telah menjadi kiper utama dengan mencatatkan 94 penampilan di berbagai kompetisi. Pada tanggal 30 April 2024, Maarten Paes resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Meskipun demikian, Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena proses pemindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB ke PSSI masih mengalami beberapa kendala. Jika kepindahannya ke Empoli benar-benar terwujud, akan sangat menarik untuk menyaksikan kiprah Maarten Paes di Serie A. Selain Paes, ada juga pemain timnas Indonesia lain yang bermain di Liga Italia, yaitu Jay Itzes yang saat ini membela Venezia. Venezia sendiri baru saja promosi ke Serie A pada musim 2024 hingga 2025 ini. Dengan Maarten Paes yang kini menjadi sorotan, banyak penggemar sepak bola Indonesia yang antusias menantikan aksinya di kancah internasional, terutama di salah satu liga terbaik dunia, Serie A Italia. Rahasia dibalik pemilihan 24 pemain timnas wanita campur tangan PSSI terungkap. Ini yang harus kamu tahu. Pelatih timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, mengungkapkan adanya keterlibatan PSSI dalam menentukan 24 pemain yang akan menghadapi Hong Kong pada laga FIFA Matchday Juli 2024. Timnas wanita Indonesia telah mempersiapkan 24 pemain untuk menghadapi Hong Kong dalam 2 pertandingan yang dijadwalkan pada 11 dan 14 Juli 2024. Saat ini, tim sudah berangkat menuju Hong Kong untuk melaksanakan pertandingan tersebut. Pelatih Satoru Mochizuki menjelaskan bahwa daftar 24 pemain yang akan bermain ini merupakan hasil kolaborasi antara dirinya dan PSSI. Mochizuki sebelumnya memanggil 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta yang dimulai pada 25 Juni 2024. Di antara para pemain tersebut termasuk 2 pemain keturunan Belanda, Noah Leatomu dan Estella Lopati, yang turut diundang. Namun Noah Leatomu dan Estella Lopati tidak bisa ikut serta ke Hong Kong karena mereka belum memiliki paspor Indonesia. Kedua pemain ini harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu sebelum dapat resmi membela timnas wanita Indonesia. Daftar pemain ini adalah kombinasi dari informasi yang saya miliki dan masukan dari PSSI, ujar Mochizuki. Beberapa dari pemain ini sudah pernah bermain bersama saya dan saya sangat puas dengan performa mereka selama ini dan dalam pemusatan latihan. Dalam daftar pemain yang dibawa ke Hong Kong, terdapat 3 pemain yang berkarir di Amerika Serikat, yaitu Sydney Sari Hoopertulsa SC, Katarina Stalin Sporting Blue Valley, dan Kayla Ristianto Cornell Women S Soccer Team. Sydney Sari Hooper telah berlatih bersama skuad timnas wanita Indonesia sebelumnya dan bahkan mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-0 melawan Akademi PSF Putra pada 5 Juli 2024. Meskipun baru bergabung, kontribusi Sydney terbukti sangat signifikan.
Katarina Stalin dan Kayla Ristianto mendapatkan panggilan susulan dari Mochizuki yang menambah kekuatan tim dalam persiapan menghadapi Hong Kong. Mochizuki, yang akrab disapa Mochi, menegaskan bahwa timnas wanita Indonesia akan berusaha meraih hasil terbaik dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, timnas wanita Indonesia menunjukkan performa impresif dalam 3 pertandingan terakhir. Mereka mengalahkan Singapura dengan skor 1-5 pada FIFA Matchday yang digelar pada 25 Mei 2024, serta memenangkan 2 laga uji coba melawan Bahrain dengan skor 2-3 dan 0-3 pada 8 dan 11 Juni 2024. Untuk pertandingan melawan Hong Kong, saya belum mengetahui secara pasti kekuatan dan gaya permainan mereka, kata Mochi. Namun tujuan saya tetap memberikan kemenangan bagi Indonesia siapapun lawannya. Dengan persiapan yang matang dan pemain-pemain berbakat, timnas wanita Indonesia optimis dapat meraih hasil positif dalam laga melawan Hong Kong. Publik diharapkan mendukung dan mempercayai upaya PSSI serta pelatih Satoru Mochizuki dalam membawa timnas wanita Indonesia meraih prestasi terbaik. Pemain timnas Indonesia diburu 3 klub Eropa. Klub milik Erick Thohir juga turut beraksi. Nathan Chu Aon, bintang timnas Indonesia, dan Swansea City menjadi rebutan 3 klub Eropa. Salah satunya adalah klub yang dimiliki oleh Erick Thohir. Apa yang membuat mereka begitu tertarik? Pemain timnas Indonesia dan Swansea City, Nathan Chu Aon, kini menjadi incaran beberapa klub Eropa. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Wales Online pada 26 Juni 2024. Nathan, yang belum bermain 1 menit pun untuk Swansea City musim lalu, dipinjamkan ke SC Heerenveen pada paruh kedua musim. Namun di sana pun ia hanya mencatatkan 15 menit bermain, menjadikan masa depannya bersama Swansea City masih belum jelas. Wales Online mengungkapkan bahwa Nathan Chu Aon sedang diminati oleh 3 klub Eropa. Salah satu tim tersebut adalah rival satu divisi Swansea City di Championship, yaitu Oxford United. Oxford United adalah tim yang dimiliki oleh 2 pengusaha Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir, yang telah menguasai 51% saham klub sejak September 2022. Tim ini baru saja mendapatkan promosi ke Championship untuk musim 2024/2025 setelah memenangkan babak playoff promosi dari League One musim lalu. Menariknya, Erick Thohir juga merupakan ketua umum PSSI saat ini. Oxford United adalah klub terbaru yang menunjukkan minat pada bek Swansea City Nathan Chu Aon, tulis Wales Online. Oxford, yang baru saja promosi dari League One, telah melakukan penyelidikan awal mengenai situasinya. Selain Oxford United, 2 klub Belanda juga tertarik pada Nathan Chu Aon. Klub pertama adalah FC Emmen, sedangkan yang kedua adalah Almere City. Kedua klub ini telah melakukan percakapan serupa mengenai kemungkinan merekrut bek berusia 22 tahun tersebut. Meskipun demikian, Nathan Chu Aon telah terlihat dalam sesi latihan pramusim pertama Swansea City. Klub tersebut mengunggah foto Nathan di akun Instagram resmi mereka pada 2 Juli 2024. Namun belum ada kepastian apakah ini berarti Nathan akan menjadi bagian dari rencana Swansea City untuk musim depan. Masa depan Nathan Chu Aon kini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola. Apakah ia akan tetap di Swansea City ataukah akan pindah ke salah satu dari 3 klub yang tertarik padanya? Semua ini masih menjadi tanda tanya besar. Yang jelas, minat dari klub-klub Eropa ini menunjukkan bahwa Nathan memiliki potensi besar yang patut diperhitungkan. Publik sepak bola Indonesia tentunya berharap yang terbaik untuk karier Nathan, baik di level klub maupun tim nasional. Kejutan, Justin Hubner tinggalkan Cerezo Osaka, kembali ke Wolverhampton atau klub baru. Justin Hubner, pemain timnas Indonesia, dikabarkan akan meninggalkan Cerezo Osaka pada Juli 2024. Benarkah ia akan kembali ke Wolverhampton Wanderers atau justru dipinjamkan ke klub lain? Simak detailnya di sini.
Kabar mengejutkan datang dari Justin Hubner, pemain timnas Indonesia yang dikabarkan akan meninggalkan klubnya saat ini, Cerezo Osaka. Informasi ini pertama kali muncul dari akun X in Abroad, yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan Justin Hubner akan kembali ke Wolverhampton Wanderers U21, mengikuti pramusim bersama tim senior Wolverhampton, atau mungkin dipinjamkan ke klub lain. Justin Hubner melalui IG eksklusifnya mengisyaratkan akan meninggalkan Cerezo Osaka bulan Juli ini dan kembali ke Inggris, tepatnya pada parent klubnya Wolves dan maybe klub lain. Detail disampaikan Justin lewat IG eksklusifnya, tulis akun X in Abroad. Kembalinya Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers diduga karena kurangnya menit bermain yang diberikan oleh Cerezo Osaka. Awalnya Wolverhampton berharap bahwa dengan peminjaman ke Cerezo Osaka pada Maret 2024, Justin akan mendapatkan banyak waktu bermain. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Justin hanya bermain 6 kali hingga pekan ke-22 Liga 1 Jepang 2024, dengan 5 diantaranya dimulai dari bangku cadangan. Bahkan dalam 3 laga terakhir, Justin hanya mendapatkan 1 menit bermain per pertandingan. Situasi ini tentunya sangat mengecewakan bagi seorang pemain muda seperti Justin Hubner yang membutuhkan lebih banyak waktu bermain untuk mengembangkan kemampuannya. Sebagai bek berdarah Belanda Indonesia, Justin dinilai memiliki prospek besar oleh manajemen Wolverhampton. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Wolverhampton memutuskan untuk menarik kembali Justin dan mempertimbangkan opsi lain yang lebih menguntungkan bagi perkembangannya. Lalu, kemana Justin Hubner akan berlabuh? Salah satu kemungkinan adalah Justin dipromosikan ke tim senior Wolverhampton. Peluang ini semakin besar setelah Wolverhampton baru saja ditinggalkan oleh bek andalan sekaligus kapten tim, Max Kilman, yang pindah ke West Ham United. Tidak menutup kemungkinan pelatih Gary O'Neil akan mempercayakan posisi yang ditinggalkan Max Kilman kepada Justin Hubner. Dengan segala dinamika yang terjadi, publik sepak bola tentu penasaran untuk melihat perkembangan karir Justin Hubner selanjutnya. Apakah ia akan kembali ke Wolverhampton dan membuktikan kemampuannya di tim senior, ataukah ia akan dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain? Yang pasti, perjalanan karir Justin Hubner masih panjang dan penuh dengan kemungkinan menarik. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti berita terbaru tentang Justin Hubner dan perjalanan karirnya di dunia sepak bola. Inovasi baru PSSI, sistem evaluasi wasit ala Liga Inggris siap diluncurkan. Apa dampaknya? PSSI akan segera menerapkan Referee Evaluation Resource System untuk meningkatkan kualitas wasit di Liga 1 dan Liga 2 musim 2024 hingga 2025. Bagaimana sistem ini bekerja dan apa dampaknya? Simak ulasan lengkapnya di sini. PSSI terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas wasit yang memimpin pertandingan Liga 1 dan Liga 2 musim 2024 hingga 2025. Salah satu langkah terbaru adalah rencana penerapan Referee Evaluation Resource System yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kinerja wasit secara berkala. Wakil Ketua Komisi Wasit, Yoshimi Ogawa, menjelaskan bahwa reverse system adalah sistem evaluasi terbaru yang sudah digunakan dalam kompetisi Liga Inggris. Sistem ini akan memberikan penilaian otomatis terhadap kinerja wasit, memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan akurat. Reverse system ini adalah sistem evaluasi wasit terbaru. Karena wasit perlu menyesuaikan evaluasi dari ahli kami sebut wasit penilai, kata Ogawa kepada wartawan. Pada musim baru ini kami akan menggunakan sistem evaluasi baru yang telah dilaksanakan oleh Inggris Premier League. Lanjutnya, sistem refer menggabungkan evaluasi berkala dengan materi latihan, sehingga para wasit dapat mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki dan menerima umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, para wasit dapat terus meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nantinya, para wasit tanah air bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki ke depannya. Sebab, para wasit akan mendapat evaluasi dari referee asesor, tambah Ogawa. Sistem ini sangat akurat.
Bukan hanya evaluasi, kami juga dapat memberikan materi pelajaran yang diperlukan kepada mereka dengan feedback. Ogawa juga mengapresiasi langkah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beserta jajarannya dalam menghadirkan sistem ini. Ia yakin bahwa reverse system akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas perwasitan di Indonesia. Kami sangat menghargai kepada Pak Erick Thohir dan Exco PSSI untuk menghadirkan sistem ini. Pasti wasit kita akan bisa melihat perkembangan mereka setiap pertandingan dan kemudian mereka bisa memperbaikinya, ujar Ogawa. Sebagai informasi, reverse system akan diterapkan di Liga 1 dan Liga 2 mulai musim 2024 hingga 2025 dengan rencana implementasi penuh pada Desember 2024. Dengan langkah ini, PSSI berharap dapat membawa standar perwasitan di Indonesia ke level yang lebih tinggi seiring dengan penggunaan teknologi VAR yang juga akan diterapkan musim depan. Dengan adanya sistem evaluasi yang modern dan terintegrasi, diharapkan kualitas wasit di Indonesia dapat terus meningkat, memberikan pertandingan yang lebih adil dan berkualitas bagi para pemain dan penggemar sepak bola di tanah air. Tunggu apa lagi? Saksikan bagaimana perubahan besar ini akan membawa dampak positif pada Liga Sepak Bola Indonesia. Pelatih Malaysia terpukau. Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia melesat, apa rahasianya? Pelatih timnas Malaysia Kim Pen-gon mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana Indonesia bisa mencapainya dan apa yang membuat Malaysia tertinggal? Baca selengkapnya di sini. Pelatih tim nasional Malaysia, Kim Pen-gon, tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap prestasi yang dicapai oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tim Garuda berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang menurut Kim Pen-gon masih sulit dicapai oleh timnya, Harimau Malaya. Kim Pen-gon mengakui bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia dalam kurung PSSI telah memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong, termasuk dalam program pencarian pemain keturunan di Eropa. Langkah ini menurutnya sangat efektif dalam meningkatkan kualitas tim secara instan. Ia merasa sedikit iri dengan pendekatan yang dilakukan PSSI yang memberikan kebebasan kepada pelatih mereka untuk mencari bakat di luar negeri demi memperkuat timnas. Kim Pen-gon memahami bahwa naturalisasi pemain adalah solusi jangka pendek, tetapi ia juga melihat hasil nyata yang telah dicapai oleh timnas Indonesia melalui strategi ini. Ia percaya bahwa Malaysia juga dapat mengikuti jejak PSSI dalam hal ini, meskipun ia mengakui bahwa kondisi sepak bola di Malaysia jauh lebih kompleks. Realitanya di Malaysia situasinya cukup sulit. Saya pun tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak yang perlu diperhitungkan di sini, ujar Kim Pen-gon seperti dikutip dari media Malaysia, Makan Bola, Selasa dalam kurung 9 Juli 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa untuk memperbaiki kualitas timnas Malaysia secara instan, program naturalisasi memang merupakan salah satu solusinya. Namun, ia menekankan bahwa yang paling penting adalah memperbaiki sistem pengembangan sepak bola di Malaysia secara menyeluruh. Cara lain mungkin kita bisa meniru pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tetapi menurut saya kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang fokus menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, lanjut Kim Pen-gon. Apa yang diutarakan Kim Pen-gon memang benar adanya. Kesuksesan timnas Indonesia saat ini tidak lepas dari program naturalisasi yang dijalankan dengan baik. Dengan bantuan pemain keturunan, skuad Garuda berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, membuka peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Langkah yang diambil PSSI dalam mendukung pelatih mereka dan menjalankan program naturalisasi tampaknya menjadi kunci keberhasilan ini. Sementara itu, Malaysia masih harus berjuang keras untuk memperbaiki sistem dan strategi sepak bola mereka agar dapat bersaing di level yang sama. Kim Pen-gon berharap bahwa dengan perbaikan sistem pengembangan sepak bola yang lebih baik, Malaysia suatu hari nanti bisa mengikuti jejak Indonesia dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional.
Sampai saat itu tiba, ia terus berusaha mencari cara terbaik untuk meningkatkan kualitas timnas Malaysia. Dengan perkembangan yang terjadi, publik sepak bola di Asia Tenggara pasti akan terus memperhatikan langkah-langkah yang diambil oleh kedua negara ini dalam upaya mereka untuk menjadi yang terbaik. Terus ikuti berita terkini tentang perkembangan timnas Malaysia dan Indonesia hanya di sini. Kapan Sintayong kembali? Ini jawaban mengejutkan dari ex-co PSSI. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan kapan pelatih timnas Indonesia Sintayong akan kembali dari Korea Selatan. Apa yang terjadi? Simak detailnya di sini. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong saat ini tengah berada di Korea Selatan untuk menjalani masa pemulihan pasca operasi radang dada. Dalam wawancara terbaru, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga memberikan kabar terkini mengenai kapan pelatih berusia 53 tahun itu akan kembali ke Indonesia. Arya menegaskan bahwa kesehatan Sintayong adalah prioritas utama. Pelatih yang telah memberikan banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia tersebut akan diberikan waktu istirahat yang cukup hingga kondisinya benar-benar pulih sebelum kembali menjalankan tugasnya. Sehat langsung ke Indonesia. Ia akan pemulihan, ujar Arya kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Barito Mansion, Jakarta pada Selasa. Arya menjelaskan bahwa Sintayong baru-baru ini kembali ke kampung halamannya untuk melihat lapangan sepak bola dan menghadiri acara penamaan jalan di daerah asalnya. Ini menjadi momen istirahat bagi pelatih sebelum kembali ke Indonesia. Sintayong dipastikan tetap akan menangani timnas Indonesia hingga 2027 setelah menyepakati kontrak baru yang disodorkan oleh PSSI. Keberadaan Sintayong sangat penting bagi timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada fase tersebut, timnas Indonesia akan berada di grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Putaran ketiga ini menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, di mana dua tim teratas di grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, dua tim peringkat ketiga dan keempat akan masuk ke putaran 4 kualifikasi, dan dua tim terbawah dipastikan tersingkir dari kompetisi. Kepulangan Sintayong ke Indonesia sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Harapannya, ia akan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan mungkin mencapai impian untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan semangat juang yang tinggi dari para pemain, timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong berpotensi mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Asia. Mari kita tunggu kembalinya sang pelatih dan persiapkan diri untuk menyaksikan aksi-aksi luar biasa dari skuad Garuda di panggung internasional.